Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, amma ba'du. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita akan bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk tentang seputar persoalan kurban yang nanti bisa ibu dan bapak tambahkan. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita mengkurbankan ayah bunda atau keluarga kita yang telah tiada? Sebelum menjawab, saya ajak bapak ibu berfikir, apakah solat jenazah itu sampai kepada mayit? Sampai. Apakah ucapan salam itu sampai kepada mayit? Sampai. Apakah sodakoh sampai kepada mayit? Sampai. Maka kalau solatnya sampai, kalau ucapan salamnya sampai, kalau sodakohnya sampai, maka kurban pun sampai. Jangankan kurban, haji pun sampai, termasuk juga amal ibadah lainnya. Jadi boleh. Kalau ibu bapak buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, para ulama, wabil khusus ulama yang empat, hanya berbeda pada hal teknisnya saja. Misal, Imam Syafi'i berpendapat jika diwasiatkan wajib, jika tidak diwasiatkan cukup anaknya yang berkurban, karena ibadah anak ini mengalir kepada orang tua. Pendapat Imam Malik, jika diwasiatkan wajib, tapi kalau tak diwasiatkan makruh, karena belum tentu ia menyetujuinya. Sedangkan pendapat Imam Hanafi, jika diwasiatkan wajib, tapi dagingnya jangan dimakan, semuanya disedekahkan, karena yang berkurban telah tiada. Sedangkan pendapat Imam Hambali, kalau seandainya diwasiatkan wajib, tapi daging kurbannya boleh dimakan, karena kalaupun dia hidup, tidak mungkin dia memakan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mana yang kita dahulukan akikah daripada kurban? Saya contohkan, salah satu ustadz kita, Ustadz Hasrul Harahap, beliau istrinya melahirkan. Yang melahirkan siapa? Istrinya. Beliau alhamdulillah sampai hari ini belum pernah. Istrinya melahirkan. Lalu yang dekat ada dua, satu adalah akikah, yang satu adalah kurban. Mana yang beliau dahulukan? Jika kesanggupannya hanya satu, maka yang diutamakan yang mana? Akikah. Kenapa akikah yang lebih dahulu? Karena akikah batas waktu afdolnya lebih dekat. Di masjid kita ada juga masak-memasak? Alhamdulillah. Kalaupun ada, ini di tempat lain, main potong, datanglah ibu-ibu anggota majelis taklim, ini dipotongnya yang bagus-bagus, ini dipotongnya yang bagus-bagus, ini dipotongnya yang bagus-bagus. Habis itu dibuatlah acara masak-memasak. Siapa yang diundangnya? Seluruh panitia. Siapa lagi? Ustadz Edi Azhar. Pas pula saya penyuka daging kurban. Saya tak suka daging biasanya. Saya tak suka daging ayam, saya tak juga suka daging sapi kerbau, tak suka. Satu-satunya daging yang saya suka daging kambing. Tapi anehnya bila itu daging kurban, saya suka Pak Haji. Kenapa suka? Hemat saya tidak ada satupun makhluk yang disembelih paling halal sehebat kurban. Mengapa demikian? Dibeli dengan uang paling halal, disembelih oleh orang yang beragama, disembelih oleh orang membaca kalimat-kalimat zikir, disaksikan oleh orang-orang soleh, dia menjadi amal ibadah kepada Allah, dihadapkan ke arah kiblat, insya Allah lain manis lain berkahnya. Maka diundanglah saya ke masjid kita ini. Saya pun ikutlah unjuk gigi makan. Apa yang terjadi? Banyak pula saya makan daripada yang mengundang. Sudah habis oleh saya makan, barulah ibu tadi bercerita, ini Pak Ustadz, kita ambil tadi dari daging kurban ini. Nak dikeluarkan tak bisa dijelowekkan. Tidak dikeluarkan, hati sudah mulai berkata-kata. Bagaimana solusinya? Maka besok kalau ada masak-memasak, cari orang yang mau bersedekah.
Pak Haji anu kaya, Pak Haji ini kaya, Bu Haja itu kaya, rasa-rasanya dah sering mereka makan daging. Selain itu, ada mereka yang suami istri berkurban, panggil salah satunya, mau bapak bersedekah daging, mau ibu bersedekah daging, hasil sedekah itu kurangi jatah dia sebagai peserta kurban, ambillah jatahnya, atau dalam satu ekor sapi, ambillah bahagian dia, kurangi hak dia, maka yang dia sedekahkan itulah yang kita masak. Jelas siapa yang punya daging, siapa yang hendak dimasak. Itulah yang sudah masuk pertanyaan. Ada pertanyaan yang lain? Baik, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di masjid Ustaz, masalah kulit Ustaz. Uang itu memang penitia korban, negosiasi dengan yang beli kulit, tapi uang itu untuk fakir miskin. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi kami tidak singgah uang itu terurus, tapi diuntukkan untuk fakir miskin. Contoh untuk tahun kemarin kita sisa uang dari korban itu 3 juta sekian. Waktu hari kemarin langsung kita bagi ke fakir miskin. Nah, bagaimana hukumnya itu? Baik, tadi sebetulnya sudah kita bahas juga, seluruh penjualan kulit kurban disedekahkan dan yang berhak menerimanya adalah fakir miskin. Jadi jangan ada lagi istilah untuk kantong kresek, jangan lagi istilah untuk pisau, apalagi rokok panitia. Itu yang dah. Jadi boleh ya saya? Ya, tapi dengan catatan semuanya diserahkan kepada fakir miskin. Uang kulitnya aja yang kita serahkan. Ya, boleh kulitnya, boleh uangnya. Yang penting haknya fakir miskin. Demikian ayanda ya. Yang lain? Nampaknya tak ada lagi pertanyaan ini. Itulah senang hati saya menengok jamaah. Ya, Mak silakan. Digunakan untuk apa tuh? Oh, kita memang jual kulit kurban kata Bunda, tetapi digunakan misalnya untuk keperluan kurban, untuk kantong kresek, untuk batu asah, untuk pisau, untuk nasi ramas, untuk mohon maaf rokok panitia. Bolehkah? Tidak boleh. Semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Oke, baik. Ada lagi? Ini yang tenang-tenang ini tenang paham atau tenang tak paham? Alhamdulillah tenang paham ya. Alhamdulillah. Baik ayah bunda rahimakumullah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan insyaallah dialog kita hari ini bermanfaat juga, bukan hanya buat jamaah yang langsung menyaksikan dari Masjid Nurul Hijrah Jalan Harapan Raya ataupun Jalan Gelugur di Pekanbaru, termasuk sahabat Abi dimanapun berada, tetap didukung channel ini di Abi Adi Azhar Official, like, share, komen dan subscribe. Lakukan terus agar insyaallah channel ini menjadi salah satu pilihan media sosial dakwah kita di Pekanbaru pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih yang sudah mendukung, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.